Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, di mana pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih di tahun yang ke-2020. Nah, tema yang kita akan bahas bersama-sama adalah berbicara tentang teladan Kristus dalam membangun diri. Untuk itu saya akan mengajak kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Sekali lagi, Lukas 2 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami dapat kembali untuk belajar tentang keteladanan Tuhan Yesus Kristus, yang mana Engkau telah melalui proses yang panjang hingga pada akhirnya kami memperingati hari ini, yaitu Engkau kembali ke surga karena telah menyelesaikan tugas panggilan yang mulia. Kami percaya, kami belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mengalami pertumbuhan secara lahiriah, tetapi belum tentu secara jiwani atau rohani. Kenapa saya katakan demikian? Sebab terbukti bahwa banyak orang yang sudah menjadi besar atau sudah menjadi dewasa, tetapi perilakunya masih seperti anak kecil, ya. Tidak bisa menunjukkan satu kepribadian yang semakin bijak, ya, bahkan kerohanian yang semakin baik. Tetapi kita bisa melihat banyak orang-orang yang sudah dewasa, kehidupannya menjadi rusak dan bobrok. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama dari keteladanan Tuhan Yesus, ya, untuk bertumbuh dengan baik dan sehat, ya, supaya apa? Hidup yang kita miliki ini hidup yang normal dan berhasil mencapai tujuan, yaitu dengan mengikuti keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Karena keteladanan Tuhan Yesus adalah pola hidup yang patut ditiru dan arah yang jelas kemana hidup itu dibawa, ya. Nah, ayat yang tadi kita sudah baca itu ada 3, ya, keteladanan Yesus yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama bicara tentang bertambah besar, yang kedua menjadi kuat, yang ketiga penuh hikmat. Nah, kalau kita bisa menteladani ketiga hal ini, maka kita ini bisa menjadikan, yang menjelmakan Kristus, kehidupan Kristus Yesus itu di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bagian yang pertama, ya, bertambah besar. Nah, bertambah besar dalam bahasa Yunani dari kata aukano, yang berarti untuk meningkat menjadi lebih besar. Artinya maksudnya bertumbuh lebih lagi, ya. Nah, setiap orang pasti bertumbuh menjadi besar. Artinya ada proses yang terjadi secara alami. Sebuah contoh di dalam Alkitab, ya, digambarkan kita ini seperti pohon. Mazmur 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi kita ini diumpamakan seperti pohon ditanam, ya. Itu ketika masih kecil ditanam, lalu kemudian bertumbuh. Ketika bertumbuh kemudian menjadi besar dan akhirnya menghasilkan buah pada musimnya. Setiap musim akan berbuah dan bahkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengan kata lain, karena bertambah besar itu makin bertambah berkualitas di dalam hidupnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jadi orang yang bertumbuh dengan apa? Dengan normal dan sehat. Ya. Normal dan sehat, artinya normal di sini adalah memang itu tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Ya, proses yang kita jalani dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita terus meningkat menjadi besar dengan mengikuti proses dan tahapan-tahapan tersebut. Satu contoh di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai 7. Hal ini berbicara tentang Timotius, ya. Di mana Paulus berkata kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa engkau Timotius, engkau bertumbuh dari mana? Dari nenekmu yang punya iman yang tulus, iman yang benar, iman yang benar-benar murni, yang kemudian ya diwariskan kepada ibumu, dan setelah itu ibumu diwariskan kepada kamu untuk memiliki apa? Iman yang tulus ikhlas, iman yang murni. Itulah sebabnya di sini ya Bapak Ibu Saudaraku, secara rohani kita harus hidup terus dengan iman yang bertumbuh dalam ketulusan, dalam kemurnian, dan pula dikatakan di sini otoritas pengurapan. Jangan lupa ya, ada otoritas sebagaimana tadi Paulus mengatakan oleh penumpangan tangan atasmu, supaya engkau mengobarkan karunia Allah. Ya, supaya mengobarkan karunia Allah yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua, menjadi kuat dalam bahasa Yunani dari kata krataio, yang berarti untuk meningkatkan kekuatan, untuk bertumbuh menjadi kuat. Artinya memiliki kekuatan yang makin bertambah-tambah, seperti halnya Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam perjalanan hidupnya, Yesus ketika masih bayi ya dibawa ke Mesir oleh karena apa? Herodes mau membunuhnya. Ya, setelah 2 tahun kemudian dibawa kembali ke Israel, tetapi akhirnya tinggal ke Nazaret. Ya, Nazaret maksud saya. Dimana kalau kita melihat di sini perjalanan yang panjang itu dilalui oleh Yesus, dan di sini saya bisa melihat bagaimana Yesus punya ketahanan yang baik secara jasmani tetapi juga tangguh dalam melewati kesukaran dan rintangan untuk mengikuti ayah dan ibunya secara lahiriah. Saudara, itu luar biasa. Yesus itu benar-benar tangguh ya. Makanya dikatakan di sini bahwa Yesus dapat mengikuti tuntunan dan bimbingan orang tua walaupun sulit, walaupun sukar dan penuh dengan perjuangan. Ya. Sebagai contoh di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kita melihat di sini ya, Yesus itu menunjukkan bahwa dirinya punya ketahanan yang luar biasa, yaitu menjadi kuat
Kenapa? Karena ia bisa berada dalam ketundukan, dalam sikap hormat, untuk dididik, dituntun, dibimbing. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita kuat, menjadi pribadi yang kuat, itu harus ada di bawah asuhan. Secara lainnya, ya di dalam keluarga bersama dengan orang tua, sedangkan di dalam gereja bersama dengan hamba Tuhan, untuk terus mendidik kita supaya kita mempunyai satu kekuatan spiritual yang kuat, yang super power, ya mampu menghadapi kesulitan, dan kita akan menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani dan menghadapi setiap rintangan tantangan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, dalam ilmu psikologi, penuh hikmat ini adalah perkembangan individu untuk menuju tingkat kedewasaan dan kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut masalah fisik maupun rohani atau psikis. Nah, sistematik itu ada berbicara tentang berpikir dan bertindak secara logis dengan sistem, berurutan, runtun, atau tidak tumpang tindih. Orang yang bertumbuh penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian, ia tidak ngawur hidupnya. Hidupnya menjadi teratur, hidupnya menjadi sistematis. Ya, selalu ada gaya hidup yang jelas, yang tidak serampangan maunya sendiri. Bahkan progresif ini artinya adalah perubahan yang bersifat maju terus. Hidupnya itu makin terlihat, ya hidupnya menjadi semakin dewasa, semakin arif dan bijaksana. Bahkan bicara tentang kesinambungan ini adalah merupakan rangkaian perubahan seperti mata rantai yang membuat sejarah. Jadi nanti kita akan lihat sejarahnya si A, ya, sejarahnya si B, dari sejak kecil sampai menjadi tua, ya. Seperti apa? Apakah merupakan satu kepribadian yang baik, yang dinilai baik, yang dinilai benar? Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan kalau orang menjadi penuh dengan hikmat, ya. Nah, Lukas 2 ayat 46 sampai 47, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan apa? Kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kita lihat Yesus itu menjadi orang sebagai manusia yang sangat cerdas, yang pintar, yang terampil. Ia bisa menunjukkan bahwa ia benar-benar memiliki kematangan, kepribadian, dan pola pikir, serta ketahanan diri. Ketika dia ditanya, dia bisa menjawab dengan baik. Dia bisa mengerti setiap pertanyaan demi pertanyaan. Itu namanya menunjukkan hidupnya penuh dengan hikmat. Ia bisa nangkep ketika diajak berbicara. Bukan tolah-tolah, bingung, ya. Tapi orang yang semakin cerdas, semakin berhikmat, itu orang semakin kelihatan cara menangkap dalam setiap pembicaraan, dalam relasi kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Nah, menjadi kesimpulannya adalah Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Titus 2 ayat yang ke-7, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau mengikuti teladan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk kita benar-benar berhasil dalam meraih cita-cita kita, seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari sejak masih bayi, kemudian anak-anak remaja, dan sepanjang remaja sampai dewasa dia belajar
untuk taat tunduk kepada orang tuanya, ya, bekerja bersama-sama dengan orang tuanya menjadi ya tukang kayu, dan pada akhirnya dipanggil Tuhan, panggil bapaknya untuk melaksanakan tugas, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan Yesus akhirnya berhasil, dan karena keberhasilannya dia layak untuk kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Untuk apa? Menerima kemuliaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari saya mengajak kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kita membangun diri kita sampai kita berhasil. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan kami percaya bahwa kami tetap terus disertai oleh Tuhan dalam kami membangun diri kami supaya kami berhasil seperti Tuhan Yesus berhasil dan menerima kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, sehingga hidup kami semakin menjadi hidup yang dipermuliakan. Untuk itulah Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu terus menyertai kami di dalam kami menghadapi kesulitan, kesukaran yang terus ada dan mengelilingi dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau pasti kami dapat mengatasi semuanya dengan berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang kami angkat kedua tangan kami untuk terima rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, yang Kau sediakan bagi kami, mengalir tercurah melimpah di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh, bahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hidup ini, dan bahkan dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini, menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yes, it is.